Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing atau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, yang khususnya yang masih awam, yang masih parah-parahnya ya. Karena saya juga dulu pernah parah seperti kalian semuanya ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, tambah ada perkembangan baiknya terus, amin. Dan saya juga selalu sehat agar bisa membuat konten atau buat video untuk teman-teman semuanya gitu ya. Dan semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya, amin. Dan bisa berguna untuk teman-teman semuanya, amin ya. Ya setidaknya bisa menemani kalian lah. Kalau kalian sedang panik ya, kalau sedang cemas ya insya Allah bisa menemani kalian dan berguna untuk kalian semuanya ya, amin. Oke, jadi di video kali ini saya ingin bahas masalah sensasi di dada ya, karena saya itu akan mengulang-ulang terus ya. Semua sensasi itu saya akan ulang-ulang terus. Jadi gini tujuannya, untuk yang masih baru-baru nonton channel Aslamku ini bisa tahu ya gimana sensasi dada, terus bagaimana solusinya. Itu semuanya saya pernah lakuin ya, dan pernah saya alami dan rasanya wow sekali. Karena eh, rasanya itu bukan sensasi di dada yang sangat ringan ya, jadi sensasinya itu luar biasa, bener luar biasa. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya itu mengulang lagi ya, nggak bisa bayangin kalau saya mengulang lagi seperti dulu yang dada saya itu wah rasanya full sensasi ya, dan rasanya sangat-sangat nggak nyaman sekali. Karena kalau sakit ya semua sakit ya nggak nyaman ya. Oke, jadi saja yang saya rasakan dulu di dada, karena banyak juga teman-teman kita semuanya ya yang entah di post Facebook atau di WA atau di komen itu mengeluhkan tentang sensasi di dada. Karena gini, untuk sensasi di dada itu sebenarnya itu ya sensasi dari asam lambung tersebut atau gastritis atau mah tersebut. Loh kok bisa mas? Karena itu kan gimana ya, kalau menurut saya sih itu dari saraf ya, itu saraf dari lambung itu kan menuju ke semua organ ya. Jadi sarafnya ada yang ke dada, ada yang ke paru-paru, ada yang di mana ya, entah itu tersumbatnya atau terganggunya di mana. Kalau misal terganggunya di leher sini ya, saraf dari lambung ke sini itu di sini ada gas lambungnya yang berlebihan terus nyangkut di sini ya, di sini rasa nggak nyaman gitu ya, entah itu panas, entah itu mengganjal ya, pokoknya itu semua akibat dari asam lambung Gardenseti atau akibat dari lambung kita yang belum normal ya, jadi gitu. Dan apa saja yang saya rasakan dulu, jadi dada saya dulu wah rasanya ampak sekali, berat ya, terus sakit-sakit, terus kayak nyes, kayak ada benda yang dingin melintas di dalam ya, nyus gitu ya, rasanya nyus, rasanya itu ngagetin ya, bukan masalah sakitnya tapi yang ngagetin dan bikin takut ya. Nyus itu sering banget, dan rasanya berdebar juga, sering berdebar. Berdebarnya itu bukan berdebar kayak habis lari, bukan, berdebarnya itu kayak iramanya itu lompat-lompat ya. Itu yang bikin kita itu ini jangan-jangan jantung, jangan-jangan mau mati ya, itu ya. Jadi untuk sensasi di dada sebenarnya sih menurut saya ya sekarang ya, menurut saya sekarang kalau saya udah nggak rasain itu, menurut saya sebenarnya sepele tapi itu bikin takut, bener nggak? Kalau sudah hilang seperti saya ini, saya bisa katakan itu sepele tapi itu bisa bikin takut. Nah itu ya, jadi terus nafas atau rasa di dada itu seperti tersengal, itu sering saya sering kayak nafasnya itu kayak tersengal ya, kayak kesenggol atau terhambat apa gitu ya. Ya di dada sini, rasanya di dada tengah sini, di area esofagus ya, mungkin itu cairan asam lambung yang naik, itu juga saya juga nggak tahu. Dan dada panas ya, dada panas, terus dada seperti tertindih itu juga saya pernah, cekit-cekit itu wah setiap hari pokoknya. Tiap hari saya ngerasain, dan itu bikin takut, bikin saya itu parno kalau saya itu bukan terkena asam lambung saja ya. Saya berpikirnya begitu dulu ya, dulu saya berpikirnya begitu, saya pikir tuh saya waduh saya ini paling jantung, wah bisa jadi saya batu empedu ya, bisa jadi saya itu penyakit paru-paru ya, bisa jadi ya. Jadi kita waktu itu masih bimbang, masih setiap hari itu mikirin waduh sensasi ini sensasi apa ya, kok rasanya begini nggak hilang-hilang ya. Jadi sensasi di dada ya
bahkan sampai tembus ke belakang, itu semuanya ternyata sensasi dari asam lambung anxiety atau mah kronis atau gastritis kronis itu ya. Jadi semua itu ternyata nggak apa-apa, yang penting kita tenang ya, tenang. Kalau misal dada berdebar tiba-tiba atau cekit-cekit, kasih press care aja. Kalau saya begitu, terus minumin air putih hangat, udah. Atau dipijit-pijit pelan-pelan gitu ya, di area yang cenit-cenit tadi dipijit, terus tenang ya, istirahat, tenang, duduk tenang, pikiran ditenangkan. Nah itu bisa untuk mengatasi sementara lah ya. Nanti meskipun nanti atau besok muncul lagi begitu ya, itu memang begitu ya yang saya rasain dulu, dan itu semuanya bikin takut, dan pasti kita inginnya buru-buru ke UGD, bener gak, atau ke dokter pengennya. Waduh, ini gimana nih, kok rasanya, pokoknya itu bikin panik, bikin cemas ya. Karena sensasi di dada itu kan, di dada kan di dalam kan organnya banyak, ada paru-paru, ada jantung, ada batu empedu, ada hati ya, pokoknya rasanya nggak karuan saya. Entah dada di atas, dada kanan, dada kiri, dada atas bawah ya, dada atas bawah kanan kiri itu saya ngerasain semuanya, saya pernah ngerasain semua itu ya. Dan itu hilangnya sih ya sekitar mungkin 1 tahun kurang ya. Masalah di dada itu 1 tahun kurang mungkin saya ngerasain sensasi di dada yang nggak nyaman tersebut ya. Jadi terus hilangnya pakai apa mas ya, pakai herbal itu. Pokoknya saya pakai herbal itu 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan-pantangannya, terus minumnya air putih hangat terus. Nah ini ya yang menurut saya penting untuk di dada, untuk sensasi dada itu air putih hangat ya. Itu menurut saya penting sekali, sangat-sangat berpengaruh sekali. Saya dulu gini, saya mau konsumsi air putih hangat terus tapi kok rasanya nggak enak ya. Kalau nggak terbiasa kan nggak enak ya, minumnya biasanya netral yang seger-seger, terus minumnya tiba-tiba sakit, terus minumnya, terus disuruh minum air putih hangat terus, itu kan sangat-sangat gak nyaman ya. Kita itu kesannya seperti wah, habis minum es atau minum yang netral itu tiba-tiba minum yang hangat-hangatan terus, wah rasanya males gitu ya. Ternyata air putih hangat itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Itu ya yang sensasi di dada, air putih hangat itu sangat-sangat berperan penting ya. Coba kalian, kalau nggak percaya, kalian konsumsi mulai sekarang ya. Yang belum mulai konsumsi air putih hangat terus, silahkan kalian sedia termos yang 2 liter atau yang lebih juga nggak apa-apa. Yang penting itu panasnya stabil gitu ya, bisa kuat lama, bisa tahan lama gitu ya. Kalian rutin saja minum air putih hangat terus, yang sensasi dadanya masih bandel ya, silahkan coba ya. Insya Allah lama-lama akan menghilang dengan sendirinya. Dan dibarengin dengan 3 pola hidup sehat yang bagus ya. Pola makan, hati-hati jangan makan pedas, asam ya, terus bersantan, yang digoreng itu juga sangat berpengaruh, kurangi yang digoreng lah ya. Terus pola pikir ya, jangan mikir yang terlalu berat, yang enggak, yang meskipun itu, semua orang pasti ada pikiran ya, ada pikiran, mikirin pastilah, mikirin beban hidup kita, pasti mikirin ya, namanya ya kita, apalagi yang sudah berkeluarga, sudah ada ekonomi ya, pokoknya pusing lah ya kalau dipikirin terus ya. Setidaknya istirahat sejenak lah ya, untuk meringankan rasa beban pikir kita. Kalau kita kompres terus ya, nanti nggak sembuh-sembuh ya, lambungnya itu nggak sembuh-sembuh, dadanya sensasinya itu semuanya, kepala berat. Biasanya sih kalau stres atau sering mikirin yang berat-berat itu kepalanya kenceng ya. Di dada juga bisa ngerasain loh ya, bisa ngerasain sesak ya. Itu bisa jadi karena sensasi atau karena pikiran kita yang belum netral ya, yang belum netral, yang belum bisa belajar untuk melepaskan untuk sejenak ya. Karena memang semua penderita asam lambung itu pasti di pikiran mungkin ada, mungkin tidak semuanya, mungkin ada. Jadi ada yang diakibatkan karena pikiran, ada yang tidak ya. Semuanya, semua orang itu beda-beda ya. Kalau saya dulu sih untuk pikiran sih mungkin ada ya, mungkin ada, saya akui saja ada akibat pikiran, tapi itu nggak seberapa ya, nggak seberapa. Mungkin dibarengin saya kecapean, terus makannya sembarangan, terlambat, terus pikiran saya juga agak-agak ya, mungkin nggak sepenuhnya saya stres ya, karena kecapean ya, akhirnya begitulah ya. Jadi itu ya sensasi di dada yang saya rasain, yang sekarang itu sudah hilang ya. Untuk kadang masih muncul nggak mas untuk sensasi di dada?
Sensasi dada sih untuk muncul sih jarang ya, udah jarang sekali ya, udah jarang sekali. Yang masih muncul sih di area perut kalau saya ya, itu di area perut kalau makan yang ngawur, makan yang agak pedes terus saya paksa makan, nah itu mungkin agak panas gitu ya. Jadi memang saya sebenarnya itu juga ndablek ya, saya itu sebenarnya juga ndablek. Kalau misal pengen ya pengen bisa makan dikit ya, kalau misal saya nggak pengen ya enggak gitu ya. Jadi semua orang ya, ya sebenarnya sama, saya sama kalian tuh sama sebenarnya, cuma saya itu ya bagaimana caranya sharing ya, makanan apa saja yang saya makan saya buat videonya ya di video saya sebelumnya ya. Semoga kalian semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, semoga bisa menemani kalian juga ya. Jadi untuk motivasi lah ya saya buat video makan-makan tersebut ya, untuk menemani kalian lah ya. Untuk yang suka, kemarin kan ada ya Mas coba buat video makan lagi gitu ya. Ya semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman semuanya. Dan untuk sensasi dada saya mulai menghilang itu waktu saya paksa untuk aktivitas dikit-dikit saya buat aktivitas dan saya minumnya air putih hangat terus. Saya haus, minumnya air putih hangat. Haus lagi, minum air putih hangat. Ya minimal 2 liter dalam sehari. Itu sangat bermanfaat. 30 hidup sehat, jangan merokok. Ya, itu merokok itu sangat-sangat mengganggu ya, untuk penyembuhannya ya. Jadi jangan merokok dulu, tidurnya jangan malam-malam ya. Pokoknya lakuin sesuai ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video ini tadi dari awal sampai akhir. Silahkan kalian disimak ya, jangan cuma nonton terus gak disimak gitu ya. Oke, jadi itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian video dari saya hari ini ya, dan jangan lupa subscribe di bawah sini karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik 1 kali gitu ya. Yang suka dengan video-video saya jangan lupa like juga. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang ya, yang sudah dukung channel ini. Terima kasih banyak, tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.